Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik peserta PKKMB tahun 2020 yang berbahagia. Khususnya adik-adik mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, insya Allah kita sehat semua ya. Mudah-mudahan selalu mendapatkan lindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberikan petunjuk dan suri teladan kepada kita semua. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, peserta PKKMB tahun 2020, program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya bisa melaksanakan tugas untuk menyampaikan materi tentang pengenalan program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mudah-mudahan paparan saya nanti adik-adik bisa mengikuti dengan jeli, dan pada saatnya barangkali ada sesuatu yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Tujuan materi ini adalah memberikan informasi dan pemahaman tentang eksistensi program studi PPKN. Pada saat ini, kebijakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang seringkali disebut dengan MBKM, dan pada akhirnya kami berharap dengan materi ini bisa meyakinkan calon mahasiswa baru, khususnya Prodi PPKN, bahwa Prodi PPKN ini lulusannya memiliki masa depan yang cerah. Jadi adik-adik, memang tujuan mencari ilmu itu adalah untuk mendapatkan ilmu. Dan pada saatnya ilmu yang adik-adik miliki itu adalah akan memiliki nilai guna dan manfaat. Yakinlah bahwa lulusan PPKN nanti adalah memiliki masa depan yang cerah. Oke, ini adik-adik profil Prodi PPKN. Prodi PPKN ini bukan prodi yang baru. Sejak tahun 1987 berdirinya. Secara formal, SK itu ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas nama sekretarisnya, yaitu Bapak Bambang Priantoro. Kemudian seiring berjalan waktu, ada yang namanya izin operasional yang diperkuat dengan SK Kopertis Wilayah 7 nomor 6002/D/T/K Romawi 7 tahun 2011. Untuk status akreditasi, ini profil yang umum saja dulu. Program studi memiliki akreditasi peringkat B. Dalam akreditasi itu ada peringkat A, peringkat B, peringkat C. Kalau D itu tidak lulus. Kalau B itu ya otomatis di bawah A. Didasarkan pada SK Ban PT nomor 1133 SK Ban PT Akred_S_Romawi_2015. Akreditasi ini memiliki jangka waktu 5 tahun. Saya kira adik-adik sudah
paham dalam memilih program studi pada era sekarang maupun yang akan datang, itu harus mempertimbangkan tentang status program studi itu terakreditasi atau belum. Kalau toh misalnya sudah, itu harus dilihat tentang peringkat status akreditasinya. Peringkat akreditasi ini penting, yang jelas peringkat B dan peringkat C kewenangannya pada saat nanti lulus itu akan memiliki makna yang berbeda. Akreditasi ini berjalan atau punya masa selama 5 tahun, itu harus dilakukan reakreditasi. Insya Allah program studi PPKN pada bulan 10 tahun 2020 ini kami sudah melakukan reakreditasi ulang. Seiring dengan Kampus Merdeka, kalau tidak perlu ada peningkatan peringkat, nanti akan ada kenaikan atau penetapan status akreditasi secara otomatis. Jadi adik-adik tidak perlu meragukan tentang status akreditasi program studi PPKN. Dan insya Allah ini status akreditasi ini ditunjang dengan status akreditasi institusi dan sebagainya. Insya Allah kuliah di STKIP PGRI Jombang, Prodi PPKN aman, masa depan menjanjikan, nggak usah ragu, ya. Oke, kita bicara tentang profil antara lain tadi, tapi perlu juga dipahami tentang visi. Apa yang diharapkan dari program studi ke depan, itulah yang terumus dalam visi. Visi Prodi PPKN adalah terwujudnya program studi kependidikan yang unggul, adaptif, antisipatif, dan berdaya saing di tingkat nasional, atau yang sering kali diakronimkan dengan UNGAAS. Visi kami bukan visi lokal, visi kami program studi bukan visi regional, tapi kami akan mewujudkan di tingkat nasional. Nah, ini nanti insya Allah kami akan paparkan wujud nyata kami bisa bersaing di tingkat nasional. Oke, visi yang tertulis atau hendak diwujudkan, dicapailah dengan misi. Misi kami yang pertama menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu. Nanti adik-adik, apa sih bedanya kuliah dengan belajar? Supaya tidak ada beban adik-adik, saya mengingatkan sebenarnya kuliah dan belajar di tingkat SMA itu saya menyebut sedikit sekali perbedaannya. Jadi jangan punya anggapan, oh kuliah itu berat. Oh sama-sama nanti ada tatap muka, ada dosen. Dosen itu ya guru saudara. Ya, jadi tidak perlu ada beban, mengalir saja. Insya Allah selama pandemi di semester gasal ini nanti pendidikan atau pengajaran dilaksanakan secara daring atau online. Tapi tetap menjaga mutu. Yang kedua, misi kami melaksanakan penelitian di bidang pendidikan, kebudayaan, sosial, dan hukum. Kalau adik-adik menanyakan mengapa kok tidak hanya di bidang pendidikan, karena bahan kajian PKN, body of knowledge-nya PKN itu bukan hanya pendidikan. Tapi body of knowledge-nya PKN itu dibangun dari berbagai disiplin ilmu. Termasuk ilmu budaya, ilmu sosial, ilmu hukum, dan sebagainya. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis hasil penelitian. Saya kira kalau nanti yang ketiga ini bisa dikaitkan dengan kurikulum Merdeka,
bentuknya melaksanakan pengabdian itu apakah hanya KKN atau yang lain, nanti bisa disimak di penjelasan berikutnya. Yang keempat, melaksanakan program kemitraan dengan alumni, pengguna lulusan, dan instansi lain. Ini yang saya sebut masa depan cerah tadi, karena kita menjalin kerjasama dengan alumni, dengan pengguna lulusan, dengan instansi lain. Saling mengabarkan apabila ada lowongan pekerjaan, ada lowongan guru misalnya di instansi pendidikan tertentu. Sehingga kadang-kadang sebelum mahasiswa itu lulus, mahasiswa kami yang masih aktif itu yang berani mengajar, silahkan melamar, memasuki dunia kerja. Yang berikut, melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terakhir, misi kami adalah mengembangkan soft skill dengan kegiatan kemahasiswaan. Apa itu soft skill, apa itu hard skill, nanti penjelasan lebih lanjut barangkali setelah saudara mengikuti perkuliahan. Oke. Tujuan Prodi PKN menghasilkan lulusan yang mampu berperan sebagai guru yang kompeten. Saya kira hampir semua lulusan STKIP, semua prodi itu menghendaki lulusannya adalah mampu sebagai guru yang kompeten sesuai dengan bidang studinya masing-masing, termasuk program studi PKN. Melaksanakan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan ilmu. Yang ketiga, berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun jejaring dengan stakeholder, meningkatkan kompetensi soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, bertindak sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Mungkin adik-adik kalau mencermati visi misi kok berbeda masing-masing program studi, itu wajar, karena apa yang diimpikan dan bagaimana cara mewujudkan masing-masing prodi mempunyai cara sendiri-sendiri. Oke, ini adik-adik profil lulusan prodi PPKN. Kalau dikaitkan dengan tujuan, insya Allah sambung. Profil lulusan kami adalah menjadi guru PKN yang kompeten, pewirausaha, peneliti di bidang pendidikan, fasilitator pemberdayaan masyarakat. Oke, dosen prodi PPKN ada 10. Ini dosen tetap. Dosen tetap ini dibedakan, memang ada tetap yang berstatus DPK, atau ini dosen negeri yang diperbantukan begitu. Ada dosen tetap perkumpulan atau yayasan. Di program studi PPKN itu ada Pak Winardi, ada Pak Firman, ada Budiah Puji Nalibrata. Itu adalah dosen DPK. Jadi ada 3 dosen negeri yang diperbantukan di prodi kami. Sementara ada 7 dosen tetap, dan insya Allah dari pendidikan adik-adik bisa cermati. Saya contohkan saja Pak Winardi, S1-nya Jember, S2-nya UB, S3-nya UB, jabatannya lektor kepala. Saya kira kalau dari sisi pendidikan, dosen-dosen PPKN ini mungkin hampir semuanya S3. Dan semuanya dosen sudah memiliki jabatan fungsional. Nah, kita sekarang masuk kepada kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Adik-adik, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar program studi.
Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi, landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Adik-adik, supaya nanti tidak menimbulkan pertanyaan, perlu saya jelaskan, kurikulum program studi itu nanti dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya kurikulum reguler, ada kurikulum Merdeka Belajar. Artinya apa? Bagi mahasiswa yang menginginkan merdeka belajar untuk kuliah di luar program studi selama 3 semester itu diperbolehkan. Tetapi apabila adik-adik itu tidak memilih kurikulum merdeka, itu nanti akan disiapkan kurikulum yang namanya kurikulum reguler. Oke, supaya penjelasan ini tidak menimbulkan kebingungan. Kalau adik-adik mau merdeka belajar, silahkan. Tidak mau merdeka belajar dalam arti kurikulumnya itu sudah menjadi paket dari program studi juga diperbolehkan. Oke, mengapa ada kurikulum Merdeka Belajar? Ini mungkin sudah disampaikan oleh Wakil Ketua 1 tentang kebijakan kurikulum Merdeka Belajar di STKIP ini. Ini dikandung maksud atau latar belakangnya dalam menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Kompetensi mahasiswa harus dipersiapkan lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Inilah salah satu latar belakang. Yang kedua, perguruan tinggi dituntut untuk merancang melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan mampu menjawab tuntutan tersebut. Ini latar belakangnya. Saya kira tujuan MBKM tidak perlu saya jelaskan. Kalau adik-adik ingin mengambil kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ada yang harus dipenuhi. Yang pertama, mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. Saya kira tadi sudah saya jelaskan, program studi di PKN dan semua program studi yang ada di STKIP, insya Allah sudah terakreditasi. Berarti semua program studi di STKIP boleh melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, mahasiswa aktif yang terdaftar pada pangkalan dikti. Oleh karena itu adik-adik harus memastikan status kemahasiswaan adik-adik itu setelah ini nanti harus mengisi SIM, mengisi syakat, feeder, dan itu harus dilaporkan ke pangkalan data dikti. Pastikan adik-adik terdaftar pada pangkalan data dikti. Apa tugas program studi? Ini bisa dibaca, program studi tugasnya menyusun dan menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus Merdeka. Saya kira penjelasan lebih lanjut nanti bisa di materi. Nah, sekarang kaitannya dengan mahasiswa dalam MBKM itu harus bagaimana? Merancang bersama dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah, mendaftar program kegiatan di luar prodi tadi, melengkapi persyaratan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada, dan seterusnya. Ini ada prosedur yang harus ditaati oleh adik-adik mahasiswa yang akan menempuh kurikulum Merdeka Belajar. Bentuk kegiatannya adik-adik, ini ada 8 yang ditawarkan. Ada yang namanya pertukaran pelajar, ada magang kerja, ada asistensi, ada penelitian, ada proyek kemanusiaan, ada kegiatan wirausaha, ada studi independen, ada membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, nanti ini 8 kegiatan ini yang harus ditempuh selama 2 semester dengan SKS setara nanti dengan 40 SKS. Jadi kurikulum Merdeka Belajar itu adik-adik
itu adalah kuliah di luar program studi, 20 SKS untuk di luar prodi pada PT yang sama atau prodi yang sama di luar PT, dan 40 SKS kegiatan di luar prodi, di luar PT, jadi dan atau di masyarakat, itu boleh. Jadi bobotnya 40 SKS. Kriterianya ini nanti adik-adik untuk 20 SKS itu bagaimana kalau kegiatan ini dan sebagainya nanti bisa dilihat di materi ini. Mengingat terbatasnya waktu ya. Misalnya asistensi mengajar di satuan pendidikan. Kriterianya untuk bisa 20 SKS menentukan target yang ingin capai selama kegiatan. Misalnya meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang perencanaan, kemudian dalam hal pelaksanaan, dalam hal evaluasi, dan sebagainya. Oke, ini saya lanjutkan aja. Saya ingin fokus sekarang pada kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jujur adik-adik, supaya tidak terhasut, terpengaruh oleh isu-isu di luar, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini saya bisa memastikan kira-kira seluruh Indonesia masih dalam proses perencanaan. Apalagi yang namanya buku pedoman penyusunan kurikulum perguruan tinggi saja juga belum diterbitkan oleh kementerian. Jadi masing-masing perguruan tinggi ini sampai dengan sekarang pada tataran draft direncanakan yang akan diberlakukan untuk mahasiswa tahun 2020. Nah, alhamdulillah adik-adik, di STKIP ini ada 2 prodi yang mendapatkan hibah penyusunan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama adalah prodi Pendidikan Ekonomi, yang kedua adalah prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan ini nanti baru selesai penyelesaian hibah penyusunan kurikulum ini, insya Allah baru tanggal 10 Desember 2020. Oleh karena itu adik-adik, untuk kurikulum, struktur kurikulum, dan perangkat kurikulum Merdeka Belajar, mungkin semua prodi di seluruh Indonesia sampai dengan sekarang belum menyelesaikan dengan sempurna. Draft mungkin ya. Itulah adik-adik yang bisa kami sampaikan pada materi PKKMB, pengenalan program studi dan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya kami menyampaikan materi ini, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan jangan lupa adik-adik mengkritisi apa yang sudah kami sampaikan. Ada hal-hal yang kurang jelas, nanti silahkan ditanyakan. Syukur kalau adik-adik mau membaca buku panduan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang bisa diakses melalui internet. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa adik-adik semangat belajar, semangat berjuang, semoga cita-cita dan tujuan adik-adik tercapai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.